Jadi masa lalu itu. Jadi sesali keburukan itu, menyesal karena melakukan itu. Kemudian kalau sekarang kan masa kan ada 3, masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Jadi 3 syarat tobat itu masa lalu, sekarang, akan datang. Itulah Rasulullah ajarkan, subhanallah ya. Masa lalu, sekarang ini, kemudian akan datang. Kalau masa lalu itu sesali, harus ada penyesalan, dan bukti penyesalan itu rasa sedih dan mungkin mencucurkan air mata. Kemudian apa? Mengakui. Tentunya pengakuan kita kepada Allah lah, jangan pula kepada manusia ya kan. Karena itu aib itu kan. Kalau kita pernah berbuat dosa lalu kita akui, kita sebut-sebut pula di depan orang, kan enggak baik itu. Ya, enggak baik untuk kita juga. Lagi pula Allah yang Maha Suci, Allah juga menutupi kesalahan kita sebenarnya. Jangan dibuka-buka itu, enggak boleh. Sehingga dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan di antara sebab dosa kecil menjadi besar apa Sat? Di antara sebabnya. Ini dosa kecil, tapi dia menjadi dosa besar di antara sebabnya karena dia menampakkannya dan membanggakannya di hadapan orang lain. Itu menjadi besar dosanya. Nah, untuk itu penyesalan itu cukuplah antara kita dengan Allah dengan doa apa? Rabbana zolam, dan itulah doanya Nabi Adam alaihissalam, orang yang pertama kali berbuat salah. Ungkapannya Rabbana zolam, itu kan penyesalan dan pengakuan itu. Ya Tuhan kami, zolamna, kami telah berbuat zolim. Itu kan pengakuan itu kan. Ngaku dia. Kalau orang tidak mengakui kesalahannya berarti nggak mau tobat. Man lam ya'tarif bi khata'ihi faqad istahsanahu, kata ulama. Barang siapa yang tidak mau mengakui kesalahannya berarti dia menganggap kesalahannya itu baik. Nah, maka di antara penyesalan itu kita akui, tapi ya bagusnya pengakuannya antara diri kita kepada Allah. Enggak usah akui itu di hadapan orang, enggak baik itu. Dengan ucapan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah ungkapan-ungkapan yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ya, setelah dapat hukuman diturunkan dari surga menuju dunia ini. Nah, jadi yang pertama itu menyesali. Oke, yang kedua apa? Itu kan masa lalu, menyesal itu masa lalu ya. Kemudian yang sekarang apa? Yang sekarang kata Rasulullah an yuqli'a, an yahjura, an yatruka, begitu ya. Kata ulama seperti itu. Meninggalkannya. Ya udah, kalau memang kamu mau bertobat, sesali itu, kemudian ya sekarang ini apa? Ya udah tinggalkan. Jangan pula orang bertobat tapi ungkapan tobatnya masih dikerjain itu. Misalnya gini, dia menjudi, aku ini tobat. Tapi masih menjudi gitu kan. Ya kalau memang tobat, sekarang ini juga tinggalkan. Aku ini Ustaz, udah tobat aku merokok Ustaz. Tapi sambil gini. Ini ada rokoknya. Aku udah tobat aku merokok Ustaz. Tapi masih dikerjain, sekarang itu masih dikerjain. Itu enggak tobat namanya. Kalau tobat, tinggalkan sekarang. Gitu, itu namanya tobat. Untuk itu syarat tobat yang kedua apa? Tinggalin. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang bertobat sekarang detik ini juga tinggalin. Nah, begitu dia. Kemudian kalau yang akan datang, syarat yang ketiga, al-azmu alla ya'ud. Dia bertekad, bercita-cita, berniat kuat. Al-azam namanya, azam. Azam itu tekad kuat, keinginan kuat, itu azam namanya. Itu udah masuk bahasa Indonesia ya. Saya berazam ya kan Pak? Udah masuk bahasa Indonesia kan? Masuk bahasa Indonesia sudah. Mungkin masuk Indonesia juga, mungkin ya kan? Saya berazam, saya bertekad, berkeinginan kuat, tidak mengulangi lagi. Itu masa yang akan datang. Masya Allah. Syarat taubat yang diajarkan Rasulullah berkaitan dengan masa lalu, berkaitan dengan masa sekarang, dan berkaitan dengan masa yang akan datang. Allah. Begitulah cara menyikapi kalau itu keburukan-keburukan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Itu dia. Jadi sesali itu yang pertama, syarat taubat. Yang kedua, diapain? Dia ditinggalkan sekarang juga.
Jangan ditunda-tunda. Kalau memang bertobat, sekarang juga tinggalin. Jangan lagi dikerjakan itu. Kemudian berniat kuat untuk tidak mengulangi. Katakan, aku nggak akan mengulanginya lagi. Kalau terulang gimana Ustaz? Apakah tobatnya diterima atau tidak? Nah, ini pernah ulama ditanya seperti ini. Nah, tobat lagi. Ahsan, tobat lagi. Yang namanya manusia itu tetap ada lupa, ada silap. Ya, apalagi dalam proses tobat yang di awal-awal misalnya, itu kan masih ada terpengaruh dengan lingkungan. Untuk itu tobat yang paling baik itu bila disertai dengan hijrah. Allahu Akbar. Memang betul-betul hijrah. Tobat yang paling baik itu lebih sempurna dia kalau diikuti dengan hijrah. Seperti dalam hadis sahih bagaimana seorang hamba Allah yang dia banyak maksiatnya, berapa orang yang telah dia bunuh. Dalam hadis itu ada kisah ya. Ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa udah dia tebas gitu, pokoknya dia meninggal lah dia bunuh. Lalu ada muncul perasaan dia ingin apa? Bertobat. Datanglah dia kepada seseorang yang mungkin kurang ilmu pula. Kurang ilmu. Dan dia hanya melihat masa lalu. Ini orang ustadz yang hanya memperhatikan masa lalu orang. Dia bilang apa? Ketika ditanya, oh nggak bisa, dosamu besar kali nih. Yang lalu, coba 99 orang kau bunuh, nggak ada tobatmu. Tak mungkin Allah terima tobatmu kayak gini. Masa lalumu sungguh hitam, 99. Karena yang tadi bertanya apa? Aku mau bertobat. Adakah pintu tobat bagiku? Kan dia bertanya seperti itu. Nah, ini ada orang yang ditanya seperti ini kurang ilmu, yang hanya memperhatikan masa lalunya aja. Ngungkit masa lalu aja. Orang nengok orang, kau kan dulu begini, kau kan dulu begitu. Alah, kau siapa? Kau kan dulu. Ini orang yang selalu memperhatikan masa lalu aja, tidak mau melihat ke masa depan, masa datang. Ini orang yang mau mungkit-mungkit kesalahan aja. Ustaz Ihsan itu siapa? Dulu begini dia. Janganlah bahas lagi begitu. Kalau dibahas-bahas masa lalu, Umar radhiyallahu anhu macam mana pula? Hamzah radhiyallahu anhu bagaimana masa lalunya? Jangan diungkit itu. Jangan diungkit. Semua orang memiliki catatan kebaikan dan keburukan. Bedanya di mana? Ada yang banyak, ada yang sedikit, itu aja bedanya. Ada yang banyak kebaikannya, sedikit keburukannya. Ada yang banyak keburukannya, ada yang sedikit. Ya begitulah. Bedanya hadis itu. Makanya kalau diungkit-ungkit itu masa lalu kita yang tak baik itu tak bagus itu. Apalagi kalau orang lain, bukan kita. Kalau kita yang mengungkit diri kita enggak apa-apalah, sebagai introspeksi diri kan. Tapi kalau orang lain janganlah. Untuk itu orang yang pertama kali ditanya tadi apa katanya? Karena dia memperhatikan masa lalu, dia katakan 99 orang kau dah bunuh. Tak main-main dosa. Tidak ada pintu taubat bagi. Dosa udah besar kali, udah banyak 99 orang. Apa kata orang yang datang tadi ini bertanya ini? Apa katanya? Iya, kalau memang nggak ada pintu taubat bagiku, tanggunglah, genapkan aja. Kaulah yang genap, cus 100 genap. Itulah hadis, itu hadis sahih diceritakan itu. Udah genap aja sekalian 100. Tapi karena dia ada juga niatan ingin bertobat, karena orang yang melakukan maksiat itu, orang yang melakukan keburukan itu, apa timbul dalam dirinya? Kalau dia tidak dicap Allah Subhanahu wa taala kafir sehingga tidak ada lagi perasaannya ya. Kalau sudah dicap itu nggak bisa lagi lah, nggak ada perasaan seperti itu. Tapi kalau masih dia ada kebaikan dalam dirinya, tetap ada perasaannya apa? Perasaannya itu tidak tenang. Jadi orang yang berbuat buruk itu dia akan merasakan ketidaktenangan. Sebaliknya orang yang melakukan kebaikan, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, dia akan merasa tenang. Makanya dalam ayat disebutkan ala bi zikrillah tatmainnul qulub, kan begitu kan? Ingatlah, itu ala itu artinya litambi, untuk mengingatkan. Memang orang perlu diingatkan gitu. Ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, hati itu akan
tenang. Sebaliknya kalau banyak berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat keburukan, maka dia nggak akan tenang, nggak akan tenang itu. Orang yang berbuat buruk itu nggak akan tenang, nggak akan tenang. Kita aja kalau bohong kita tenang nggak? Kalau kita tenang dengan kebohongan kita, kemaksiatan kita, luar biasa itu. Luar biasa apanya? Tak bagusnya begitu. Untuk itu kata ulama, innal musibata, kullal musibata antajidar rohata fi maksiatillah. Sungguh musibah yang luar biasa kalau engkau merasakan ketenangan ya, ketika engkau bermaksiat kepada Allah. Bahkan merasa nikmat. Bunuhin orang enak kali rasanya. Merasa nikmat dia. Kalau nggak bunuh enak gitu. Ya. Menyakiti orang, mengejek orang, nikmat rasanya. Segar kali hidupnya kalau dia sudah ngejek orang, memfitnah orang, membuat nengok orang bertengkar, enak kali rasanya. Puas rasanya kalau orang bertengkar itu. Cerai suami istri, puas dia. Allahu Akbar. Yang begini ini luar biasa nih. Ini nggak bisa ditegur dengan keadaan seperti ini ya. Nanti malaikat maut yang datang itu nanti menjemput nyawanya, baru dia terasa itu. Baru tahu dia nggak senang rupanya kan. Jadi kita lanjutkan. Orang yang datang tadi itu tetap timbul rasa apa dalam dirinya? Tidak tenang. Aku ingin mau bertobat. Maka ditanyalah satu orang lagi, ulama, dan betul-betul ulama yang ditanya. Yang ulama ini tidak memperhatikan masa lalu orang. Dia yang perhatikan, dia tengok masa yang akan datang. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru. Udahlah yang lalu-lalu itu. Nah, apa dikatakannya ketika ditanya sudah genap ini 100, apakah ada pintu taubat untukku? Maka dikatakan ulama yang Rabbani itu dia katakan, apa yang menghalangi dirimu dari pintu taubat Allah? Bukankah Allah Maha penerima taubat? Tawwab, di antara nama Allah apa? Tawwab kan? Tawwab. Apa arti tawwab? Tawwab itu artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala kan namanya termasuk tawwab. Tawwab itu artinya yang banyak menerima taubat. Jadi ada hamba Allah itu yang dia berbuat maksiat taubat seperti itu dia prosesnya. Bukan sekali aja. Karena Allah itu tawwab. Tawwab itu artinya tidak hanya sekali menerimanya, tapi berkali-kali gitu. Dengan orang yang sama pun kan, dengan hamba Allah. Karena manusia itu ada silap, ada khilaf. Ada lupa lagi. Untuk itu maka dia bilang, apa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah? Allah itu Maha penerima taubat. Cuman ada pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Bagaimana aku bisa bertaubat? Hijrah. Hijrah kan? Hijrah. Baik dia secara zahir ataupun secara batin. Kalau zahirnya hijrah itu yang meninggalkan tempat kita. Yang kita di daerah itu banyak bermaksiat, banyak kawan, banyak teman, supaya jangan balik lagi, hijrah aja. Karena biasanya orang yang ingin berubah itu orang-orang, teman-teman yang di sekitarnya, yang kawan-kawannya, konco-konconya itu merasa apa? Merasa kehilangan lah. Ini kawanku main judi aja dulu ini, mabuk kami dulu. Ini nggak ada lagi kawanku, datangi, yuk, ngajakin lagi. Tapi kalau sudah hijrah, palingan ditelepon aja ya kan. Kapan datang kemari biar kita main kartu lagi ya, begitu palingan. Jadi itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan apanya? Tempatnya. Itu secara zahir. Kalau secara batin ya meninggalkan larangan-larangan Allah itu tadi. Ya, ada tersurat, ada tersirat. Untuk itu kata ulama ini kepada yang bertobat tadi, ya udah, kamu hijrah aja, tinggalkan kampung halamanmu yang di mana kamu di situ waktu itu banyak berbuat maksiat. Supaya nanti orang-orang yang sama berbuat kejahatan sepertimu tidak lagi nanti mengajak-ngajakmu untuk melakukan apa? Iya, keburukan. Kemudian orang-orang baik yang tahu posisimu seperti itu kadang-kadang lebih mementingkan, kadang-kadang lebih memperhatikan masa lalumu, ya kan? Maksudnya orang-orang baik ini ketika melihat orang-orang yang buruk, kadang-kadang mau juga dia mungkin kau kan begini dulu. Sehingga kalau dia misalnya bertobat, kok begitu dia kan? Contoh lah misalnya kalau ada di daerah ini Pak, nggak pernah sholat, nggak pernah datang kamu sholat lagi deh ini, datang deh.
Kira-kira gimana sikap kita yang pertama kali ketika melihatnya? Pasti terkejut ya. Kalau terkejut aja nggak apa-apa, tapi kalau sudah keluar kata-kata misalnya, tumben bapak sholat, hancur. Itu yang membuat perasaan, aku mau buat baik pun DJ. Gitu dia. Untuk itu hijrah yang terbaik, udah pindah kampung aja, kan orang nggak kenal. Sehingga kalau kita hijrah ke tempat yang baru, orang nggak kenal kita, nggak kenal masa lalu kita. Orang tahunya nanti kita perhatikan ini gimana orangnya, kan lihat masa depan kan. Misal kalau ada orang datang, orang baru ke kampung kita, kan kita nggak tahu nih masa lalunya, makanya kita nggak bisa menilai. Yang akan kita nilai nanti kita lihat nanti ke depan ini gimana dia. Tapi pula jangan tajasus, nggak boleh itu. Apa itu tajasus? Mencari kesalahan orang, nggak boleh itu. Ini sebulan gimana? Cari apa datanya? Tanya kamu, nggak boleh itu, nggak boleh. Kecuali kalau intel ya mungkin. Memang tugas itu kan. Ini kan kita nggak intel kan? Enggaknya. Jadi hijrah memang harus hijrah. Ya, hijrah. Dengan hijrah seperti itu, maka lebih mudah meninggalkan maksiat dan lebih mudah untuk menjalani masa yang akan datang. Maka apa yang dia lakukan? Dia pun pergi melakukan perjalanan hijrah itu. Tapi di perjalanan rupanya sudah dicabut nyawanya. Maka datanglah dua malaikat. Ya kan begitu hadisnya luar biasa nih hadis ini. Datang dua orang malaikat. Satu malaikat rahmah, satu lagi malaikat azab. Satu malaikat rahmah dia katakan aku mau bawa ke surga. Ada satu lagi yang mau membawa ke neraka. Maka terjadilah perdebatan antara keduanya. Sampai-sampai Allah kirim nanti satu orang malaikat lagi untuk mengadili mereka. Maka di antara cara pengadilannya apa? Diukur jarak. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penerima Taubat. Diukur jarak. Maka diukurlah jarak tadi antara tempat hijrah dia itu dengan kampung lama dengan kampung barunya itu diukur. Mana yang lebih jaraknya, mana yang paling dekat. Nah, ternyata lebih dekat kepada tempat dia mau berhijrah itu, maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmah. Untuk itu hijrah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling unik yang diajarkan Rasulullah itu adalah hijrah. Kita ingin meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan dan kemaksiatan, dosa yang paling besar itu adalah perbuatan syirik. Itulah Rasulullah menegakkan tauhid di Makkah dan di Madinah, dakwah Rasulullah. Kemudian setelah tauhid apa? Kekufuran lah. Dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Dan itu adik kandungnya apa? Kekufuran. Bahkan kata ulama, al-kufuru masdaru kulli syarr. Kekufuran itu adalah sumber segala keburukan. Tahu Bapak kan kufur apa artinya? Kufur itu artinya kan mengingkari ya. Dan mengingkari yang paling fatal itu adalah mengingkari adanya Tuhan. Mengingkari Allah sebagai Tuhan dan wajib untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita sembah. Karena kalau itu muncul, dia mengingkari Tuhan, tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka apa rentetannya jadinya? Rentetan setelah itu berarti dia nggak percaya Rasul, betul? Karena Rasul yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Tuhan. Kemudian dia nggak percaya kepada apa? Agama. Agama itu apa? Aturan Allah, aturan Tuhan, supaya kita teratur di dunia ini. Dia nggak mau itu, agama dia tinggalkan juga. Lalu dia mau aturannya sendiri, sehingga dia pun berbuat semena-mena. Makanya kekufuran itu kalau sudah menyebar, maka perbuatan semena-mena lah yang dilakukan. Karena dia nggak percaya dengan adanya surga, adanya neraka, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Ya udah, apa yang dia lakukan? Coba bayangkan, kalau ada orang yakin dia bahwasanya nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada dosa, nggak ada pahala, nggak ada itu nabi, nggak ada itu agama, nggak ada itu Allah itu yang kita sembah, nggak ada itu. Jadi apa yang dilakukan di dunia ini? Suka-suka lah, bebas dari. Mungkin kalau dia mau menyalurkan syahwatnya, semua siapapun disalurkannya, bukan hanya ke wanita ya kan, sesama jenis, bahkan binatang pun. Nggak ada binatang bosan buat robot, buat boneka, buat ini, buat itu. Itu jadi yang terjadi.
Jadi ini luar biasa kekufuran itu. Untuk itu hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW itu menjadi suatu keunikan dalam kehidupan kita. Maka tahun perubahan itu disebut dengan tahun hijrah. Dan itu hijrah Rasulullah SAW. Itu yang unik. Tapi kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam, yang unik itu apanya? Kan kelahirannya kan. Betul tidak? Karena kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu tidak sama seperti kelahiran kita manusia yang biasa ini. Ya, kita punya ayah, punya ibu. Kalau Nabi Isa alaihissalam hanya punya ibu, tapi tidak punya ayah. Tapi ya tidak berarti kita bertanya lalu ayahnya siapa kan gitu. Kalau orang Yahudi bilang ayahnya siapa? Orang Yahudi, bukan Nasrani. Kalau Yahudi bilang anak zina, itu orang Yahudi. Orang Yahudi bilang Nabi Isa itu anak zina, nggak ada ayahnya. Kalau orang Nasrani bilangnya anak Tuhan. Kalau kita umat Islam bilangnya hamba Allah dan Rasulnya. Kun fayakun. Jadi Allah Maha Kuasa dan itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayahnya dari jalur ibu. Oh tapi kok bisa begitu? Kan Allah Maha Kuasa. Kalau mau ditanya lagi mana yang lebih paten, yang lebih hebat, yang lebih besar dia masalahnya ya seperti Nabi Adam lah. Nabi Adam itu nggak ada ayahnya lagi, nggak ada emaknya lagi. Itu lebih komplit lagi, betul kan? Lalu uniknya Hawa, ya, istri Nabi Adam alaihissalam itu dari mana prosesnya? Coba perhatikan. Dari mana prosesnya? Ada emaknya? Enggak ada. Ada ayahnya? Enggak. Tapi diambil dari maksudnya kan kelahiran itu biasanya kan ada dari jalur ayah, dari jalur ibunya, dua-dua lengkap. Itu kan proses biasa. Maka Nabi Adam alaihissalam tanpa jalur ayah, tanpa jalur ibu. Kalau ibunda Hawa istri Nabi Adam alaihissalam hanya jalur laki-laki, maksudnya begitu. Ya, tanpa ada unsur perempuannya. Nah, Nabi Isa alaihissalam sebaliknya, dari unsur perempuan tidak ada dari unsur laki-laki. Nah, jadi sudah lengkaplah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa jalur laki-laki dan perempuan. Itu Nabi Adam. Lalu ibunda Hawa hanya jalur laki-laki, enggak ada perempuannya. Kalau kita lengkap. Kalau Nabi Isa hanya jalur perempuan saja, tapi nggak ada laki-laki. Dan itu seperti itu. Jadi kalau kita umat Islam mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu tetap manusia yang dilahirkan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang suci dan ibunya adalah orang yang suci. Gitu.